Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus bertekun hari demi hari merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mulai renungan hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah tema, mulutmu cerminan hatimu. Nas kita terambil dari Injil Matius 12 ayat 34b sampai 35 yang berbunyi demikian. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Adakah kaitan antara ucapan mulut dengan kondisi hati seseorang? Tentu saja ada. Ketika hati kita sedang sedih, kata-kata yang terlontar biasanya, aduh, mengapa? Seandainya, atau kata lainnya yang bernada penyesalan. Sebaliknya, ketika hati kita sedang gembira, kata-kata kita bernada semangat. Perkataan kita juga bisa berdampak terhadap kondisi hati orang lain. Dengan kata-kata kita bisa menghibur mereka yang sedang berduka. Sebaliknya bisa menyakiti hati sahabat atau orang tua kita sendiri. Ungkapan mulutmu harimaumu tepat untuk menggambarkan kecenderungan kita menggunakan mulut untuk memangsa, menyakiti orang lain dengan berbagai kalimat yang negatif, sinis, dan melukai. Sesaat setelah Yesus menyembuhkan seorang yang buta dan tuli akibat kerasukan setan, ia berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Hal ini ia ungkapkan sebagai kritikan tajam terhadap orang-orang di sekelilingnya, khususnya orang Farisi yang berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ayat 24. Bisa saja pendengar lainnya pada waktu itu dan mungkin termasuk kita sebagai pembaca saat ini menganggap perkataan orang Farisi tersebut tidak lebih sekedar hasil dari perbedaan pemahaman teologis atau kebebasan berekspresi dari mujizat yang mereka lihat ketika itu. Namun tidak demikian dengan Yesus. Ia mengetahui pikiran dan hati mereka yang jahat. Pengaruh Yesus yang semakin luas di antara orang Yahudi membuat pamor orang-orang Farisi meredup. Pengajarannya yang berkuasa mengundang decak kagum dari semua orang yang mendengar dan membuat kelompok ahli Taurat menjadi iri hati. Selanjutnya Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tidak main-main bukan? Ketika banyak orang beranggapan bahwa perkataan yang keluar dari mulut akan menguap begitu saja dan tidak memiliki dampak apapun, Yesus berkata bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perkataannya di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Kita diajar untuk berhati-hati terhadap perkataan kita. Terlebih dari itu adalah hati kita. Jangan biarkan hati kita diliputi oleh perasaan iri terhadap keberhasilan orang lain. Kepahitan ketika orang lain melontarkan perkataan pedas karena tanpa kita sadari mulut kita pun akan memahitkan hati orang lain. Sebaliknya biarlah mulut kita memperkatakan berkat dan katakan membangun orang lain. Sebagai cerminan hati kita yang memancarkan kehidupan. Sebagaimana perkataan Salomo dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin.